Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Recall with Vin, di mana pada channel ini kita akan mengingat kembali tentang materi-materi yang pernah kita pelajari dahulu. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengingat kembali tentang vektor. Nah, yang akan saya bahas ini ada 4, yakni perkenalan, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor, termasuk dot product dan cross product. Seperti yang kita tahu, besaran itu ada 2, skalar sama vektor, di mana yang besaran skalar itu memiliki nilai tapi tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah. Vektor itu dapat dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Lalu bagaimana cara mencari resultan dari 2 atau lebih vektor? Nah, itu untuk 2 vektor, itu kita bisa menggunakan metode jajar genjang atau metode segitiga. Misal ada vektor A dan vektor B. Untuk metode jajar genjang ini berarti ekor ditemukan dengan ekor untuk mencari resultannya. Nah, ini kan bentuknya seperti jajar genjang ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya metode segitiga itu kepala ditemukan dengan ekor, dan ini ekor dengan ekor dan kepala dengan kepala untuk mencari resultannya. Nah, misal ini A plus B ya, kita pakai yang B plus A. Nah, ini B plus A ini hasil resultannya sama, sehingga muncul sifat bahwa vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Untuk yang selanjutnya, kalau misalnya vektornya itu lebih dari 2, maka bisa menggunakan metode poligon. Misal ada vektor A, B, C, dan D. Nah, ini tuh caranya seperti metode segitiga. Jadi, ekor ini ditemukan dengan kepala vektor sebelumnya. Terus untuk mencari resultannya, berarti ekor ketemu ekor dan kepala ketemu kepala. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke penjumlahan vektor. Jadi berapa sih penjumlahan dari vektor A dan B ini resultannya? Nah, seperti yang kita tahu kalau dari rumus jadinya itu resultan sama dengan akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah dengan 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos theta. Nah, ini bagaimana bisa mendapatkan resultan seperti ini? Nah, ini jadi kita tarik garis ini ya, garis putus-putus di sini. Jadi di sini ada segitiga KMN dan segitiga LMN. Nah, dari segitiga KMN ini kita bisa mencari resultannya ini kan dari KM kuadrat ditambah dengan MN kuadrat. Nah, KM kuadrat ini kan sama dengan vektor A ditambah dengan X, ini dikuadratkan. Lalu untuk MN-nya ini kan Y ya, berarti Y kuadrat. Nah, ini seperti perkalian biasa, perkalian kuadrat. Jadi ini panjang vektor A kuadrat ditambah dengan 2 dikali panjang vektor A dikali X ditambah dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini untuk persamaan 1. Untuk yang segitiga kedua yang LMN ini, kita bisa mencari X dan Y-nya dari theta ini. Jadi kan kalau sin theta itu sin depan dibagi dengan miring. Berarti MN dibagi dengan NL. NL ini kan sama dengan panjang vektor B ya. Jadi Y ini sama dengan panjang vektor B dikali dengan sin theta. Sedangkan X ini bisa dicari dengan cos. Cos kan samping dibagi miring ya. Jadi LM dibagi NL sama dengan X dibagi dengan panjang vektor B, sehingga X sama dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Nah, persamaan 2 dan 3 ini ketika disubstitusikan ke persamaan 1, maka hasilnya seperti berikut. Jadi yang X-nya ini diganti dengan ini dan Y-nya diganti ini.
Nah, ingat bahwa cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta itu sama dengan 1, sehingga ini kita ganti menjadi panjang vektor A kuadrat ditambah dengan 2 kali panjang vektor A kali B kali cos theta ditambah dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan 1. Sehingga ini resultannya hasilnya sama seperti ini. Untuk yang selanjutnya yakni pengurangan vektor. Nah, berapa sih panjang vektor B dikurangi dengan panjang vektor A ini? Nah, kalau rumus jadinya itu kan seperti ini ya, hampir sama seperti yang penjumlahan tadi, cuma yang ininya itu jadi negatif jadi dikurangi, tadi kan dijumlah. Nah, itu kita bisa mengambil ini, misalnya segitiga KMN. Berarti kan kalau resultan ini itu kan sama dengan KM kuadrat ditambah dengan MN kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Oh iya, sebelumnya ini tuh kenapa kok A-nya arahnya ke sini? Soalnya ini kan negatif ya. Jadi kalau tadi arahnya ke sana, kalau A panjang vektor A, tapi kalau negatif itu berarti kebalikannya ke sini gitu ya. Oke, lanjut, berarti sekarang ke segitiga KLM. Nih, ada KLM. Jadi dari KLM ini kita bisa tahu Y sama X-nya ya. Jadi kalau sin depan bagi miring, berarti Y dibagi dengan panjang vektor B. Sehingga Y ini sama dengan panjang vektor B dikali sin theta. Untuk yang samping cos berarti kan samping bagi miring. Ini kan kalau A itu kan segini. Nah, ini kan kalau cuma segini kan berarti kan panjang vektor A ini dikurangi dengan X kan. Jadi seperti ini bentuknya. Sehingga X sama dengan panjang vektor A dikurangi B dikali cos theta. Nah, ketika persamaan 2 dan 3 ini disubstitusikan ke persamaan 1, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti tadi ya, ingat bahwa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, ini sudah jadinya seperti ini, sama ya. Nah, pengurangan vektor itu sama dengan menjumlahkan vektor yang satunya negatif. Contohnya, misal ya ini kita mencari B plus A. Berarti kan resultannya pakai rumus yang tadi, berarti B kuadrat tambah panjang A kuadrat ditambah dengan 2 kali panjang A kali panjang B dikali cos ini yang diketahui. Berarti hasilnya seperti ini. Kalau dikurangi itu kan berarti tinggal ubah aja tandanya ini kan. Nah, kalau misalnya ini itu seperti ini bentuknya. Jadi vektor B ditambah dengan vektor negatif A. Jadi arahnya ke sini ya, tadi kan ke sini. Nah, itu sama aja. Jadi kan kalau tadi ini sudutnya 30, kalau gini kan berarti 150 ya. Dan cos 150 itu kan negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Sama saja ya dengan B dikurangi A. Sehingga membuktikan bahwa vektor B dikurangi A itu sama dengan vektor B ditambah dengan negatif vektor A. Nah, untuk selanjutnya yakni perkalian vektor. Jadi perkalian itu ada skalar dikali skalar, ada skalar dikali vektor, dan vektor dikali vektor. Nah, ketika kita ini skalar dikali skalar atau skalar dikali vektor itu, kita tidak usah memperhatikan itu perkalian dot atau cross karena sama saja kan. Kalau vektor dikali vektor itu perlu diperhatikan perbedaannya. Nah, kita ingat bahwa tabel seperti ini ya, sin konstan. Misal ini ada diagram kartesius untuk 3 dimensi X, Y, Z. Jadi kalau
arah X itu dinamakan I, untuk yang ke arah Y itu J topi seperti ini, dan ke arah Z itu K topi. Nah, untuk perkalian dot product itu vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Nah, karena cos theta ya teman-teman, sehingga kalau ini itopi kali itopi itu sama dengan 1, karena ini kan sudutnya 0. Kalau 0 itu berarti kan 1 ya teman-teman. Sedangkan kalau misal itopi kali j topi itu kan tegak lurus itu berarti 90, cos 90 0. Jadi kalau misalnya sejajar atau satu arah itu hasilnya 1, tapi kalau beda dimensi, misalnya X sama Y atau Y sama Z atau Z sama X, itu hasilnya 0 untuk perkalian dot product. Nah, misalkan ada dua vektor nih, A sama vektor B. Jadi kalau perkalian dot product itu ini tinggal dikali aja yang satu variabel, misal itopi sama itopi, berarti kan AX kali BX ditambah dengan, kalau ini kan AX kali BY ini kan beda ya, itopi kali J topi berarti kan 0, ditambah dengan ini 0, terus ini kali ini 0, ini kali ini AY BY, ini kali ini 0, dan seterusnya. Sehingga kalau bentuknya seperti ini berarti sama dengan AX BX tambah AY BY ditambah dengan AZ BZ. Untuk selanjutnya sama seperti tadi ya, tapi ini perkalian cross product. Nah, kalau di cross product itu berlaku A dikrosskan dengan B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan sin theta. Jadi kalau sin itu kan kalau sejajar gini kan 0 ya nilainya. Kalau sudutnya 0, sin 0 kan 0, jadi ini 0. Terus kalau misal I dikali dengan J itu hasilnya K. Kalau J dikali K itu hasilnya I. Pokoknya muternya kayak gini tuh hasilnya positif ya teman-teman. Tapi kalau muternya kayak gini, misal J dikali I itu hasilnya negatif K. Untuk K dikali dengan J hasilnya negatif I dikali K hasilnya negatif J, seperti itu. Jadi misal ada dua vektor seperti tadi ya, sama vektornya. Untuk manual itu berarti kan seperti ini dikali dengan ini sama, I topinya berarti 0, ini dikali dengan ini, I kali J K, I dikali K I dikali K min J. Terus maaf ya teman-teman, agak nge-lag tadi. Ini J dikali I min K, J dikali J 0, J dikali K I. Terus ini berarti K kali I J, K kali J min I, terus K kali K 0. Ini ada kurangnya ya di sini, kurang 0 gitu. Jadi ini kita kelompokkan, yang I topi berarti kan AY BZ dikurangi AZ BY. Untuk yang J topi berarti AZ BX dikurangi dengan AX BZ. Dan untuk yang K topi berarti AX BY kurangi AY BX. Nah, ini untuk yang manual. Untuk yang matriks itu kan berarti kayak gini aja ya teman-teman perkaliannya. Gini, kayak gini. Langsung hasilnya seperti ini, sama saja. Nah, dari dua itu tadi, yang dot product sama cross product, itu dapat disimpulkan bahwa kalau dot product itu hasil perkaliannya berupa skalar. Jadi nggak ada I topi, J topi, atau
K-topi. Tapi kalau cross product itu hasil perkaliannya vektor. Nah, ini kan masih ada I-topi, J-topi, dan K-topi. Nah, dan untuk dot product ini dilakukan jika besarannya itu sejajar. Sedangkan untuk cross product itu tegak lurus, karena kalau yang dot product tadi kan sejajar itu menggunakan cos ya teman-teman. Untuk yang cross itu berarti pakai sin. Gitu. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bareng-bareng mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, khususnya matematika dan fisika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.